Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bersama gereja di seluruh dunia kita memperingati akan hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus secara resmi dicurahkan di bumi. Khususnya kepada umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah saudara dan saya. Karena itu saudara, selama 10 hari ini kita sedang merayakan pesta Pentakosta dan sekaligus sedang menantikan biar Roh Kudus kembali memenuhi akan setiap kita. Dan itu saudara, kita bersyukur bahwa di hari Pentakosta ini ada 2 keluarga yang berjumlah total 8 orang. Mereka mau menyerahkan hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan melalui pembaptisan. Mulai sekarang ini mereka sepenuhnya milik Tuhan. Dan biarlah di dalam hari Pentakosta di mana saudara-saudara kita ini dibaptis, biarlah Roh Kudus kiranya boleh turun atas mereka, boleh mengambil alih kehidupan mereka sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu Yesus dibaptis dalam kemanusiaannya, langit terbuka, surga terbuka, dan kemudian Roh Kudus turun seperti burung merpati di dalam diri Yesus. Kita percaya saudara, di hari Pentakosta ini Tuhan juga akan kerjakan yang sama buat saudara-saudara yang memberi diri untuk dibaptis. Kita percaya Roh Kudus juga akan memenuhi kehidupan mereka, karena mereka sudah menyerahkan hati dan hidup mereka sepenuhnya untuk mengikut Yesus dan untuk boleh dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus. Baik saudara, setelah firman Tuhan nanti yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Jarod, baru kita akan melaksanakan prosesi sakramen baptisan buat saudara-saudara kita di Ambon ya. Kita akan membaptis di Ambon secara online. Saya akan membaptis mereka. Dan di sana ada hamba Tuhan yang mewakili saya. Hamba Tuhan itu Pak Jonas Lasula. Ya, beliau mewakili saya untuk membantu proses pembaptisan ini. Proses pembaptisan ini kita percaya Tuhan akan hadir, Tuhan akan memberkati semua sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Shalom Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk sekali lagi. Saya mau bagikan satu ayat saja hari ini ya. Setelah itu kita akan melihat bagaimana dahsyatnya Tuhan di era COVID begini. Ada baptisan pagi-pagi, ini luar biasa ya. Saya mau baca ayat yang menurut saya ya inilah ayat-ayatnya Pentakosta ya. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ini yang saya pakai Alkitab online versi Sabda ya. Saya senang belajar dari sini, mudah sekali. Begitu membaca ayat seperti ini, saya tinggal bisa lihat ke bawah berbagai versi terjemahan. Mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terjemahan lama, King James. Dan terus bisa juga untuk belajar bahasa Ibraninya. Jadi orang nggak sekolah Alkitab bisa kayak sekolah Alkitab gitu ya. Kalau saya kebetulan sekolah sih ya, teologi saya, doktoral saya itu teologi ya. Nah, kata ini saya kasih tanda panah aja, kursor saya kuasa gitu ya. Maka langsung kita bisa lihat yang paling bawah, ini kan bahasa Indonesia, lalu yang paling bawah ini kan Greek, ya bahasa Ibraninya, Yunaninya. Maka kuasa di sini itu adalah dunamin. Tapi dunamin ini kalau saya klik kanan, maka muncullah referensinya. Nah, adalah dunamis. Atau sering kita ucapkan, lafalkan dunamos. Nah, dunamos ini punya arti banyak sekali, tapi saya ambil satu kata saja, ya, yaitu kekuatan. Selain kuasa, ya, karena kuasa ya sedikit berbeda, ya, kekuatan.
Kekuatan yang diberi nama dunamis, dunamos ini juga sebenarnya akhirnya juga menjadi digunakan kata dinamo. Ya, jadi bukan kayak misalnya kalau kuasa itu dahsyat, itu ya bisa juga ya, seperti misalnya bom gitu kan, itu kan dahsyat sekali, wah gitu ya. Tapi kalau dinamo beda. Kalau bom itu meledak begitu, ini bom gitu ya, misalnya anggap aja ini HP ya, anggap aja ini bom gitu. Begitu meledak, ininya udah nggak ada lagi, sudah meledak ya, mercon gitu ya, petasan. Tapi kalau dinamo itu kekuatannya ada selama dinamonya ada. Nah, Roh Kudus itu kan selalu ada. Roh Kudus itu selalu ada. Maka Amin. dinamo itu lebih tepat gitu ya untuk ilustrasi. Nah, bahkan firman Tuhan kan berkata bahwa Efesus 1:13, barang siapa menerima Injil keselamatan seperti hari ini yang dibaptis itu menerima Injil keselamatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Maka Efesus 1:13 mengatakan barang siapa menerimanya ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Meterainya bukan di jidat gitu ya, tapi meterainya di roh kita. Karena Roma berkata, roh itu bersaksi bersama roh kita. Ayat yang lain mengatakan oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Bagi orang Yahudi atau bagi agama lain, gila nih orang Kristen, Tuhan disebut Bapa, emangnya bapakmu gitu ya. Karena nggak mengerti. Kalau kita ini bukan ngaku-ngaku, tapi roh yang di dalam kita, Roh Kudus itulah bersama roh kita memberanikan diri kita menyebut Tuhan itu Bapa. Jadi roh itu adanya di dalam roh kita. Roh Kudus dalam roh kita itu seperti dinamo. Karena memang Alkitab menggunakan kata itu. Kamu akan terima dunamis, dunamo, dinamo kalau kamu ya terima Roh Kudus. Nah, berbicara dinamo itu adalah kumparan magnet ya yang kalau diputer mengeluarkan kekuatan, power. Nah, itu adalah output dari dinamo. Tapi dinamonya sendiri, dia hanya akan mengeluarkan kekuatan kalau dia bergerak. Nah, saya ingin membawa kita pada pengertian konsep kita dan kekuatan Roh Kudus di dalam kita itu dinamo. Ya. Anda tidak bisa merasakan kekuatan dulu baru melangkah. Anda melangkah, Anda merasakan kekuatan. Maka dalam satu ayat ini adalah terima kuasa ini, lalu disambung dengan masih satu kalimat menjadi saksi Yerusalem dan Samaria dan Yudea dan ujung bumi. Bukan Yerusalem, kemudian Samaria, kemudian Yudea, enggak, serentak. Sambil Anda melayani orang lain, Anda dipulihkan, disempurnakan. Sambil melayani keluarga lain, keluarga Anda disempurnakan. Nunggu baru melayani, tidak pernah melayani. Nah, kembali lagi pada konsep dinamos yang hanya bergerak, hanya keluar kekuatannya. Kalau dinamo ya keluar listriknya, bukti bahwa kekuatan ada, listriknya nyala. Jadi lampu itu disambungkan ke dinamo. Kalau dinamonya diam saja, lampunya nggak nyala. Lampunya nggak nyala, tapi begitu dinamonya bergerak, ya mati lagi. Lampunya biarpet gitu ya. Jadi kenapa orang Kristen ini banyak yang biarpet gitu ya? Ya ternyata kagak bergerak. Oke, maafkan saya, ini para pendoa gitu ya. Maafkan saya. Ya, berdoa itu bagus sekali, tapi berdoa itu bukan segalanya. Berdoa itu persiapan sebelum bergerak. Berdoa itu sebelum melayani. Rasul-rasul berdoa dipenuhi kuasa, lalu mereka pergi ke bait Allah, pergi ke pasar, mereka di Yerusalem, memenuhi Yerusalem dengan pengajarannya. Mereka pergi ketemu orang sakit, mereka doakan gitu ya. Mereka tumpang tangan, mereka usir setan, mereka doa lagi. Nah, doa ini jadi sebenarnya maafkan saya, sekali lagi maafkan saya gitu ya. Jangan ada di sini yang full timernya itu doa. Ya, jadi ini siapapun mau pendeta, nabi, rasul, pengajar, guru selama minggu, semuanya harus berdoa. Dan semua pendoa harus bersaksi, harus menginjil, harus memberitakan firman, harus ketemu orang sakit. Wah, saya nggak mau ketemu orang. Saya mau doakan yang ketemu orang sakit aja. Nggak bisa. Maafkan saya para pendoa ya. Anda juga harus bergerak. Ya, kalau berdoa itu belum bergerak ya. Jadi bergerak. Begitu bergerak, maka dinamo keluar listriknya. Bergerak.
wah bergeraknya, muternya dinamonya kenceng, maka listriknya nyalanya terang dan stabil. Jadi bergerak. Anda bergerak. Amen. Hanya bergerak, penginjilan, baptis, besok orang sakit, nanti orang sakit. Nah, ketika Anda mulai bergerak, maka Tuhan menjelaskan tuh, pergilah, maka aku menyertai. Jadi penyertaan Tuhan tuh nggak bisa dirasa-rasa, ya kecuali memang orang yang tipenya perasa-perasa gitu ya. Tapi Anda pergi, nanti ketemu orang sakit, ketemu orang punya utang, ketemu orang kepahitan, yang mereka tidak cerita apa-apa. Nah, Anda mulai pasang telinga itu karena Roh Kudus mulai bergerak juga menyertai gitu ya. Doakan ibu itu kepahitan sama suaminya. Doakan itu orang itu punya penyakit yang dia sembunyikan karena dia malu, dia penyakit kotor. Kita tumpang tangan, kita berdoa dalam nama Yesus, penyakit kotormu sembuh gitu ya. Kita nggak dapat informasi dari manusia, tapi kita dapat informasi dari Tuhan. Nah, itu pendoa syafaat yang bergerak. Anda akan mengalami penyertaan Tuhan yang nyata. Ya, real. Amin. Berdoa penting sebelum bergerak gitu ya. Waktu saya pernah di awal-awal banyak penginjilan, sebelum sekarang ini saya banyak ngajar ya, menulis buku, ngajar. Berdoa, Tuhan berbicara ke Pontianak gitu. Saya beli tiket, saya berangkat. Ya. Itu sambil pergi, sambil di airport mulai kotak-kotak kenalan di Pontianak itu siapa gitu. Waduh maaf Pak, saya ada acara nggak bisa jemput. Maaf Pak, saya nggak bisa ketemu gitu ya. Sampai akhirnya ada nih Pak orang yang sudah berdoa mau ketemu sama Bapak gitu ya. Saya kan di GBI ya, ini orang GBDI. Wah jemput saya, dibawakan persekutuan doanya. Waduh, dari situ saya dibawa ke Anjungan, sekolah Alkitab GBDI, suruh ngajar di sana. Pak, kita KKR Pak, di sana Pak, gitu. Wah, itu habis KKR ya, namanya kita manusia ya, lapar, kuliner, pulang gitu. Besoknya orang datang, terima kasih Pak, saya sakit ini, saya sembuh, saya ini. Waduh, ini saya cerita udah lama sekali. Ini awal-awal saya mulai banyak bergerak, karena dulu saya bukan orang keluarga ya. Itu kan saya melayani dari tahun 82. Saya mulai melayani bidang keluarga itu kan baru tahun 2000. Jadi tahun 82 sampai 2000 itu kan ada 18 tahun ya. 18 tahun. Itu saya bukan orang keluarga, orang misi. Dan dulu saya di Pak Niko tahun 95, 94 sampai 97 itu kan ketua departemen misi. Jadi saya ini menggunakan ilustrasi lagi. Tahun-tahun 94, 95, saya ketua misi di bawahnya Pak Niko, ya, ketua misi dalam negeri, Pak Johan Handoyo, ketua misi luar negeri. Nah, berbicara Pantekosta, berbicara pengurapan, gitu ya, kita menggunakan istilah ini ya. Kira-kira kalau Benny Hinn, Pak Niko itu urapannya berapa watt? Tadi kan saya menggunakan dinamo, berputar, kekuatannya bisa diindikasiin dari lampunya, gitu ya. Dinamonya kecil, ya hanya bisa menyalakan 100 watt. Dinamonya gede, 5.000 watt, gitu ya. Menurut saya Pak Niko, Pak Benny Hinn, katakanlah ya, itu 1.000 watt, gitu ya. Wah, terang benderang. Nah, saya ini cuma 5 watt. Ya, tahun 94-95 itu cuma 5 watt gitu ya. Makanya kalau saya itu pelayanan di Jakarta gitu ya, orang nggak melihat saya, kedip-kedip. Sudah muter ini, sudah berdoa ini, kunjungan ini, ngajar sekolah minggu ini, ya 5 watt kedip-kedip, kalah sama yang terang benderang. Semuanya kan pengen lihat yang terang benderang dan indah lagi, wah colorful kayak pelangi, wah spotlight gitu kan, ya kedap-kedip gitu. Nah, tahun-tahun itu ketika saya menjadi misi, Tuhan itu membawa saya misi yang berbeda. Ya, kan Pak Niko kan panggilannya jelas waktu itu ya, tahun 90, kita bicara 94, 95, bangsa-bangsa, maka Pak Niko kan pergi ke Eropa, kemana gitu kan. Nah, saya ini, Tuhan, saya ini misi apa Tuhan? Masa cuma ngintil gitu, tahu ngintil, ngikuti kemana beliau pergi gitu ya, itu boleh mendukung gitu ya. Tapi waktu saya doakan, saya berdoa gitu, saya dapat Unreached People Group. Nah, waktu itu kita sehati banget dengan Pak Iman Santoso, maka saya juga waktu itu bergabung di PCRN untuk berbagi Unreached People Group ke gereja-gereja. Dan saya sendiri terjun ke Unreached People Group. Bahkan saya membiayai 70 mahasiswa dari SD Setia, lalu saya mengadopsi 19 suku. Mahasiswa ini saya kuliahi sampai lulus, tapi praktek lapangnya di sana. Skripsinya budaya di suku itu, cara menikah di suku itu, aneka budaya jadiin judul skripsi sehingga kita mengerti betul detail data suku itu. Setelah lulus, ada praktek lapang 2 tahun, utus lagi di suku itu, lalu saya kunjungi juga gitu ya. Nah, di pedalaman itu
hamba Tuhan yang 500 watt, 1000 watt, 10.000 watt, nggak nyampe ke sana. Dan pedalaman itu gelap sekali kan, gelap secara fisik, betul-betul nggak ada listrik, ataupun gelap dalam arti kuasa kegelapan. Nah, kalau Anda bawa lilin, lilin itu 1 watt kira-kira ya, Anda bawa ke halaman yang gelap, itu terang banget loh, itu nyata banget, itu kelihatan jelas banget. Aduh, Anda bawa lampu lilin aja tuh 5 watt katakan begitu. Waduh, maka saya itu di situ dapat pengalaman yang tak terlupakan. Saya ini di Jakarta tahun 94-95 siapa yang kenal saya, siapa yang panggil khotbah saya gitu ya. Ya paling dijadwal di internal grupnya Pak Niko gitu kan. Ketua departemen anak ya keliling cabang-cabang, ngajar sekolah minggu, KKR sekolah minggu. Saya ketua departemen pemuda ya keliling khotbah di pemuda. Saya ketua misi ya keliling untuk begitu. Nah, kadang-kadang ya sekali-sekali di hari Minggu. Jakarta nggak kenal saya lah kira-kira gitu kan. Tapi kita pergi ke desa nih, yang gelap gitu ya, 5 watt itu terang banget loh. Anda bawa lampu 5 watt ke tempat yang gelap, itu laron kumpul semuanya ya, laron, lalu semut terbuang, itu ngumpul semuanya. Waduh, kita begitu ke daerah, ke pedalaman, Pak Jarod dari Jakarta Pak, KKR di gereja saya Pak ya, waduh, diminta ke sana mana KKR. Kita juga bingung gitu kan. Orang sakit lagi dibawa ke depan gitu. Ya, kita di Jakarta ada orang sakit malah mati. Kenapa di sini orang dibawa kepada saya gitu kan? Kita berdoa, saudara. Wah, kita berdoa. Itu saya pernah yang juga terkesan itu waktu ke Melak Barong Tongkok. Ya doain aja gitu. Bahkan itu kan Melak Barong Tongkok, Jingganandum, Krayan itu kan daerah-daerah yang banyak dukunnya gitu. Ya Tuhan tuntun aja untuk bicara. Yang nggak sembuh sama dukun datang ke saya. Kalau nggak sembuh nggak usah percaya sama Tuhan saya. Kalau dukunmu lebih hebat nggak usah percaya. Waduh, itu kayak nekat-nekatan berani nantang begitu gitu. Wah, besoknya saudara, saya pikir orang datang, saya pikir mau protes atau mau, wah Pak terima kasih Pak, anak saya kakinya dulunya panjang sebelah Pak. Terima kasih Pak. Waduh, wah ini saya mesti belajar dari Tuhan Yesus nih. Ketika habis KKR itu orang mau terima kasih dia kabur. Jangan sampai kita jatuh waktu disanjung karena terima ucapan terima kasih. Wah, kita bilang sama panitia, yuk kita segera cepat-cepat pergi, jangan sampai nanti yang lain berdatangan bilang terima kasih, kita jatuh ke atas gitu ya. Nah, tapi yang saya pikirkan itu, 5 watt itu kok di tempat yang gelap itu terang benderang juga ya. Wah, kita makin bergerak lagi, kita makin bergerak. Saya nggak tahu sekarang berapa watt, nggak mau ngaku-ngaku lah gitu ya. Tapi waktu kita bergerak. Makanya saya dorong Bapak Ibu bergerak, udah. Bergerak. Doa bergerak ini satu paket. Ya mungkin memang ada sih, waduh kan saya nabiah Pak gitu ya, tapi sebenarnya di hal-hal seperti itu spesifik banget gitu ya. Panggilan umum kita adalah semuanya untuk bersaksi, untuk usir setan, doakan orang sakit. Dalam rangka itu kita berdoa. Seorang pendoa pun tetap harus juga bergerak supaya nggak masuk dalam doa aneh-aneh gitu ya. Amin. Aneh itu ya doa aneh-aneh, nubuatan aneh-aneh, penglihatan aneh-aneh yang akhirnya terbukti tidak benar. Karena memang nubuatan itu tidak harus terjadi. Ya, Yunus itu kan bernubuat bahwa Niniwe akan dihukum Tuhan gitu ya. Taunya nggak terjadi gitu. Bukan karena nubuatannya salah. Karena waktu dinubuatkan akan dihukum Tuhan, yang dinubuatkan bertobat gitu kan, nggak jadi dihukum. Tapi Yunus sempat sedih gitu sama Tuhan. Kenapa nggak dihukum gitu? Jadi Yunus lebih senang kalau nubuatannya jadi dia kan hamba Tuhan hebat kan, nubuatannya jadi gitu ya. Lebih mencintai dirinya, jabatannya daripada orang yang dinubuatkan. Harusnya kan senang dong Tuhan nggak jadi hukum gitu, tapi kan ya nanti orang bilang gimana dong nubuatan saya salah nggak terjadi nih. ini menurut saya nabi yang aneh gitu ya, orang aneh itu. Nah, kita jangan sampai jadi nabi yang aneh gitu ya, yang lebih mencintai nubuatan kita, karena kita jarang ketemu jiwa. Dalam arti ya kita kan mendoakan jiwa-jiwa juga ya, beda. Bertemu langsung itu beda, ya beda. Maka Bapak Ibu di sini yang terjun langsung dengan ketemu jiwa-jiwa pasti berbeda. Ya kunjungan. Amin. Kan jemaat, kan gereja modern milenial ini kan udah nggak ada lagi istilah besuk gitu ya. Besuk itu kunjungan ke rumah jemaat gitu loh. Seperti gereja mula-mula itu kan para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri makan di rumah ini, makan di rumah itu, pergi ke rumah-rumah jemaat, dengar cerita mereka, kesedihan mereka, masalah mereka selama pandemi ini. Nah itu nanti yang bergerak dua. Yang pertama, tergeraklah hati Tuhan Yesus dengan belas kasihan.
Jadi kita pertama digerakkan hati kita dengan belas kasihan, lalu bergeraklah kita melayani, dan bergeraklah dunamos itu, maka kuasanya menjadi nyata. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mau belajar dari firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus bergerak di dalam pelayanan, supaya dengan demikian dunamos, dinamo, yang ada di dalam kami dan sudah ada di dalam kami itu berkobar, nyata kekuatannya. Kami harus menyalurkan kekuatan ini sehingga kami menjadi berkat bagi yang lain. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Baik saudara, kita akan masuk di dalam sakramen baptisan pada pagi ini. Akan dibaptis pada pagi ini, yang pertama itu adalah Bapak Berti Pelasula. Kedua, Ibu Delila Johanna Pelasula. Kemudian Bernauli Korensa Pelasula. Grasfit Noni Pelasula. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak George Ahasveros Latumerisa. Kemudian Ibu Sintike Unika Latumerisa, Putri Eklesia Latumerisa, Gilian Avaris Latumerisa. Saudara, ini adalah saudara-saudara kita yang akan dibaptis, yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan sebagai bukti bahwa mereka menyerahkan hidup mereka pada Tuhan di hari Pentakosta ini adalah suatu kerinduan daripada mereka. Biarlah Roh Kudus melawat mereka, memenuhi mereka di hari Pentakosta sekarang ini, tanggal 23 Mei 2021. Baik Bapak Ibu Saudara, dan nanti ada hamba Tuhan yaitu Bapak Jonas yang akan mendampingi ataupun mewakili saya untuk mengerjakan proses pembaptisan ini. Ya, saya akan mendoakan, membaptis, dan beliau akan membantu saya untuk mengerjakan proses baptisan ini. Tetapi sebelumnya saudara, kita akan melihat dulu dalam firman. Ya, terima kasih untuk hambanya Pak Jarod yang sudah berkat buat kita. Kita akan buka saudara dalam kitab Roma pasal 6. Ya, Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 8, saya minta Pak Pendeta Benyamin bisa bantu baca. Ya. Demikian firman Tuhan, Roma 8 ayat 1. Roma 6. Ya, Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kemudian ayat yang ke-5, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah diturut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nah saudara, di dalam bagian firman ini sebenarnya kita melihat apa yang namanya baptisan. Apa arti daripada sakramen baptisan yang pagi ini kita akan kerjakan. Saudara, dan khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang akan menerima baptisan, kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita itu hidup dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi saudara,
bukan berarti seperti dikatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi saudara, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengambil keputusan untuk bertobat, meninggalkan segala dosa dan kejahatan yang dia buat dalam hidupnya, dan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, maka saudara, sesungguhnya itu dosa tidak bisa lagi berkuasa atas dia. Dan bukti ataupun tanda bahwa kita benar-benar sudah dilepaskan dari kuasa dosa, kuasa iblis, itulah baptisan, saudara. Di mana saudara, melalui baptisan itu saudara, dari kata baptiso yaitu ditenggelamkan, itu saudara, dosa-dosa yang kita buat, segala hawa nafsu dan kehidupan kita yang lama itu benar-benar mati. Bukan sekedar mati tapi ditenggelamkan. Sehingga apa? Makanya lewat baptisan itu dimasukkan ke dalam air sampai orangnya nggak kelihatan. Artinya apa? Bahwa kebiasaan-kebiasaan hidup kita yang berdosa, yang masih dikuasai hawa nafsu, itu kuasa dosa itu dimatikan, dihancurkan melalui proses sakramen baptisan itu. Karena itu saudara, dalam baptisan itu sebenarnya tidak boleh orang yang belum bertobat dibaptis. Tapi ada terlalu banyak dalam praktik saudara, orang belum bertobat dibaptis. Itu nggak boleh saudara. Itu secara tidak langsung merendahkan saudara, ya, kesakralan sakramen baptisan. Ada satu orang bapak, ya, dia jadi hamba Tuhan. Dia waktu itu cerita, Pak Ebron, saya waktu dibaptis kondisi lagi mabuk. Kondisi lagi mabuk, diseret, ada acara baptisan di gereja, main dicemplungi aja. Ya saya kan nggak ngerti, saya nggak sadar. Nah saudara, baptisan seperti ini apa baptisan yang sah? Bagi saya ini baptisan tidak sah saudara. Ya, karena baptisan itu satu meterai, ya, satu bukti bahwa sejak kita dibaptis ini benar-benar dimeteraikan melalui baptisan itu, bahwa hidup kita yang lama sudah mati dengan segala hawa nafsu dan keinginan yang berdosa. Makanya baptis itu dimasukkan dalam air sampai tenggelam, sampai nggak kelihatan. Artinya mati, dikuburkan. Benar-benar dosa setan kehilangan kuasanya lagi. Daya tarik dunia yang berdosa kehilangan kuasanya dalam diri kita. Nah waktu kita keluar bersama Kristus. Kita hidup dalam hidup yang baru, hidup dalam kemenangan. Ya, nah itu saudara. Itulah sebabnya saudara kita melihat di sini dikatakan oleh firman, sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi orang yang benar-benar sudah bertobat, sungguh-sungguh percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sebagai meterai itu melalui yang namanya baptisan, itu nggak bisa lagi hidup dalam kubangan dosa. Kenapa nggak bisa? Karena sudah ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus dalam hatinya. Jadi passion, hasrat untuk hidup dalam satu hidup yang baru, hidup kudus itu sudah ada saudara. Walaupun saudara bukan berarti kita langsung jadi suci sempurna, tetapi saudara pasti ada satu perubahan yang terjadi dalam diri orang itu. Kalau orang itu mungkin biasanya suka maki orang. Begitu dia bertobat dan dia dibaptis, itu terjadi perubahan. Sudah nggak suka maki. Atau mungkin saudara, biasanya setiap hari dia maki 10 kali. Lalu berkurang nih, cuma sekali 2 kali sehari. Saudara jangan dikatakan dia belum berubah, sudah berubah saudara. Ya. Ada orang yang perubahannya radikal, ada orang yang bertahap saudara. Saya ingat dulu waktu saya remaja SMP kelas 2, saya bertobat terima Tuhan, dapat panggilan jadi hamba Tuhan. Itu saya tahu saudara, yang dirubah itu mulut saya ini saudara. Yang suka maki itu, kalau sudah marah, ada emosi, maki-maki itu keluar nggak karuan saudara. Itu pertama rubah, radikal berubah total. Ya. Bohong itu berubah, ya, radikal benar.
Nah, itu seperti itu. Tapi ada orang yang mungkin bagian-bagian tertentu dia berubah radikal, jadi kudus, ada yang bertahap, saudara. Nah, tetapi yang jelas, saudara, orang yang benar-benar sudah bertobat dan tandanya dia memberi diri dibaptis, itu dia tidak bisa lagi hidup dalam dosa, saudara. Dia tidak bisa lagi bernikmat dalam lumpur dosa, itu tidak bisa. Kalau ada saudara ketemu seperti itu, berarti orang itu belum bertobat. Apalagi bilang mengaku pendeta kemudian jadi mu'alaf, itu nonsen. Ya. Kenapa saudara? Roh Kudus itu meterai, saudara. Tidak mungkin dia biarkan kita berkubangan hidup dalam dosa, tidak mungkin. Amen. Kita terpeleset jatuh dalam dosa bisa, saudara. Tapi Roh Kudus akan kejar kita, Roh Kudus akan tarik kita untuk kita bangkit kembali, untuk hidup benar. Amen. Kita mundur dari Tuhan bisa, saudara, mundur. Ya, karena tekanan, karena godaan bisa, tapi pasti Roh Kudus akan tarik kembali, saudara. Amen. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh firman. Ya, karena itu dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Kita ini dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam apa? Kematian. Artinya apa? Waktu kita dibaptis itu sebenarnya proses mematikan dan menguburkan hawa nafsu kita yang berdosa dengan segala keinginannya yang jahat. Jadi di dalam baptis itu dilaksanakan dengan benar, itu ada kuasa dahsyat di dalamnya. Amin. Saudara kita ini akan dibaptis di laut, di pantai, apa tadi namanya ya, saya suka lupa terus ini nama pantainya. Ya. Natsepa, Pak. Pantai Natsepa. Ya. Kita akan berdoa, saudara, supaya air pantai ini dikuduskan oleh Tuhan. Saya pernah waktu membaptis seseorang, saudara. Saya berdoa dulu supaya air itu dikuduskan oleh Tuhan. Betul-betul air itu punya kuasa mematikan hawa nafsu, keinginan daging yang berdosa. Apa yang terjadi? Bapak itu bilang waktu dia masuk kolam setelah saya berdoa, dia lihat kolam itu sudah jadi kolam api. Bukan lagi kolam air, saudara. Ya, kolam api. Amin. Ini kolam ini kok sudah berubah, bukan lagi air, dia lihat api gitu loh. Nah, itu apa yang terjadi? Itu di alam roh terjadi, benar-benar api Roh Kudus itu lewat baptisan, kuasa Roh Kudus bekerja. Membakar sampai habis, saudara, segala kuasa dosa dan ikatannya yang masih mengikat, membloki kita, dan semuanya terlepas. Ya. Makanya dikatakan dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan. Jadi luar biasa, saudara. Dikubur bersama-sama dengan Yesus lewat baptisan. Ikut kubur bersama Yesus. Lewat baptisan saudara dan saya itu dikubur. Kubur apa? Manusia lamanya. Amin. Sama seperti kita setelah dibangkitkan antara orang mati oleh kemuliaan Allah, demikian juga kita akan apa? Hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan apa? Kebangkitannya. Jadi kita bukan jadi satu saja dengan Kristus lewat baptisan dalam kematian, hidup lama kita dimatikan. Tapi pada waktu kita keluar dari air baptisan itu apa yang terjadi? Kita mendapatkan kuasa kebangkitan Kristus. Untuk kita mampu hidup sebagaimana Yesus hidup. Untuk hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Maka dikatakan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa menang atas dosa, atas setan. Bahkan atas segala godaan dunia yang begitu menarik tapi akan membawa kita dalam dosa. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah terus disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, ini hilang kuasa. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari apa? Dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi lewat baptisan ini benar-benar proses kematian, penguburan terjadi. Saat pada waktu saudara lewat baptisan kemudian sudah keluar dari air, saudara bangkit untuk hidup apa? Hidup bersama Yesus, hidup dalam hidup yang baru untuk mengalami kemenangan daripada Tuhan Yesus. Amin.
Ora batakuya wasangkara. Inara mahata kuribideke rafasantra muria wasyambura. Inara bahata kuribideke rafasantra muria wasakara. Bura Rabasantara muria musyanpuria ramatrobideke rafasana rabah. Rala bahata kuribideke rafasakara nahata kuria rawasa. Inara lawasakara lawasantara labataka. Terpujilah Engkau Allah Bapa. Oh Rabataka Sikara, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hari ini adalah hari yang penuh kemenangan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bersama umat-umat-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan. Bersama dengan orang-orang kudus-Mu Tuhan. Kami menikmati suatu berkat ilahi. Suatu berkat surgawi. Di mana Tuhan kita boleh merayakan hari ini, hari ketuhanan Roh Kudus. Hari di mana kami memperingati kuasa-Mu yang dahsyat Kau curahkan bagi kami gereja-Mu. Engkau tidak membiarkan kami sendiri Tuhan. Amin. Kau mengutus roh kebenaran-Mu. Roh Kudus-Mu yang menjadi penolong, yang menyertai kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan hari ini. Adalah hari yang sungguh-sungguh diberkati. Karena kami melihat kedahsyatan kuasa firman-Mu. Ketika firman-Mu disampaikan Tuhan menjadi benih dan benih itu telah hidup di hati anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan ada 8 jiwa yang akan menyerahkan hidup mereka secara total di hadapan Tuhan. Mengambil Tuhan suatu momentum di mana mereka ingin menyatakan ada kesaksian yang hidup. Amin. Kau Allah Bapa Tritunggal menyaksikan. Bahkan di hadapan hamba-hamba-Mu dan di hadapan gereja-Mu. Mereka akan melepaskan. Amin. Mereka akan memberi hidup mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Agar mereka boleh menjadi milik Kristus. Bahkan mereka boleh menyatakan kesaksian hidup mereka. Bahwa Yesus Tuhan Engkau yang telah memanggil dan memilih menetapkan mereka. Mereka memberi hidup mereka bertobat dan memberi diri mereka dibaptis Tuhan. Masuk Tuhan di dalam persekutuan. Sama-sama dengan Engkau. Kami serahkan Tuhan jiwa-jiwa ini ke dalam tangan. Bahkan pada sakramen pembaptisan nanti. Kami minta Tuhan kuduskan pantai, kuduskan air. Korabata kuria rafasantra muria rawasakara. Biar langit terbuka, surga terbuka. Amin. Atas pantai di mana hamba-Mu akan melakukan sakramen baptisan ini. Tuhan kuduskan atmosfer yang ada, Tuhan ambil alih. Kami perkatakan firman-Mu, ya dan amin sesungguhnya. Apabila ada satu orang bertobat, maka surga bertempik sorak. Maka amin. Surga bersorak-sorak. Surga terbuka di tempat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Istirahatkan hamba-Mu. Baik Pastor Hebron yang akan menuntun. Bahkan kami berdoa untuk jaringan signal yang ada. Mari Tuhan urapi berkati. Kami perintahkan malaikat-malaikat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami minta perkenanan Allah Bapa. Mengerahkan malaikat-Mu untuk mengawal pekerjaan-Mu yang kudus. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami akan melakukan ini dengan iman. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik ya, kita akan mulai proses baptisan. Nanti Pak Berti jawab dengan angkat tangan ya. Saya akan bertanya. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Engkau ambil alih, Engkau kuduskan, tahirkan laut Nasepa dengan darah-Mu dalam nama Yesus, dan Engkau ambil alih. Agar prosesi baptisan ini boleh berjalan dengan lancar, kuduskan dengan darah-Mu, hadirat Tuhan ambil alih semua. Saat ini kami akan mengerjakan proses baptisan Roh Kudus dan Tuhan saya pimpin. Dalam nama Yesus saya ingin bertanya kepada Pak Berti Pelasula. Apakah saat ini, hari ini di hadapan Tuhan, para malaikat Tuhan dan jemaat Tuhan
Bapak berjanji untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan sepenuh hidup kepada Tuhan. Dan mau hidup dikuasai dipimpin Roh Kudus. Apakah Bapak sedia? Oke. Dan sebagai buktinya kami akan mengerjakan baptisan. Ya. Di dalam nama Bapa di surga, Pak Jonas siap? Gang. Bapak nanti waktu ditenggelamkan tahan napas sebentar aja. Di dalam nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Kurabasyik kirabasyik, dalam nama Yesus kami kerjakan baptisan. Tuhan katakan engkau tidak akan sama seperti dulu lagi. Angkat tangan ke Tuhan. Hadirat Tuhan dan Roh Kudus turun kepadamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Silakan yang lain. Selanjutnya Ibu Delila Johanna Pelasula. Siapa yang bikin, Pak? Roberti. Ibu Delila Johanna Pelasula. Saya akan menanyakan satu pertanyaan. Apakah Ibu sungguh-sungguh hari ini bertobat dari segala dosa dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Dan hidup mau dikuasai dipimpin Roh Kudus. Apakah Ibu bersedia? Bersedia dengan segenap hati dalam pertolongan Tuhan dan Roh Kudus. Baik. Sebagai tandanya Ibu akan dibaptis. Pak Jonas siap? Di dalam nama Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Masuk Pak. Dalam nama Yesus. Kami baptis engkau. Turunlah kasih karunia, anugerah berkat, kurabasyik dan rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus atas engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, selanjutnya Bernauli Korensa Pelasula. Bernali Korensi Pelasula. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan. Apakah mulai hari ini Bernali Korensa Pelasula mengambil keputusan untuk bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus, dan hidup dikuasai Roh Kudus? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia dengan pertolongan Tuhan. Baik, itu sebagai tanda akan dibaptis dalam nama Bapa di surga. Siap-siap. Dalam nama Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami baptis engkau dalam nama Yesus. Masuk Pak. Dalam nama Yesus. Turunlah kasih karunia, anugerah, berkat, dan damai sejahtera, keselamatan daripada Bapa di surga dan Roh Kudus turun atas. Haleluya. Amin. Amin. Selanjutnya adalah Grafit Noni Pelasula. Grafit Noni Pelasula, dengar pertanyaan. Apakah mulai sekarang ini kamu mau bertobat, menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus? Jadi Tuhan Juru Selamat satu-satunya. Ya, aku Dan Roh bersedia Kudus dengan yang Tuhan. berkuasa atas hidup. Baik. Siap untuk dibaptis? Ya. Di dalam nama Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami baptis engkau dalam nama Yesus. Masuk Pak. Dalam nama Yesus kami baptis engkau. Masuk Pak. Dalam nama Bapa di Tuhan Yesus dan Roh Kudus kami baptis engkau. Terima kasih karunia anugerah daripada Bapa di surga dalam nama Yesus oleh Roh Kudus turun atas. Kemudian kita berlanjut kepada keluarga Pak George. Pak George bersiap. Saya ingin menanyakan satu pertanyaan kepada Pak George. Apakah mulai hari ini Pak George mengambil keputusan bertobat, meninggalkan segala dosa, dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan mau hidup dikuasai dipimpin Roh Kudus? Apakah Pak George bersedia? Ya, saya bersedia dan menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Amin. Baik. Amin. Sebagai buktinya Bapak akan dibaptis. Baik Pak Jonas. Siap. Di dalam nama Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami baptis engkau. Masuk Pak. Kami baptis. Terima dalam nama Yesus. Kehidupan yang baru, kasih karunia dan anugerah dan berkat dari Tuhan Yesus turun atas engkau. Amin.
Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Selanjutnya Ibu Sintika Yunike Latumerisa. Saya akan melontarkan pertanyaan kepada Ibu Sintika Yunike Latumerisa. Apakah mulai hari ini Ibu berjanji untuk bertobat meninggalkan segala dosa dan mau hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan Yesus? Ibu mau serahkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Ibu, dan Ibu mau hidup di dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia dengan pertolongan Tuhan Yesus. Amin. Sebagai tandanya Ibu akan dibaptis. Siap-siap untuk dibaptis di dalam nama Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Masuk, oke. Masuk dalam nama Yesus. Terima. Amin. Kehidupan yang baru, kebangkitan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus turun atasmu dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya Putri Eklesia Latumerisa. Udah bilang, Bang? Putri Eklesia Latumerisa. Saya mau lontarkan satu pertanyaan yang kau harus jawab dengan hatimu. Apakah mulai hari ini Putri Eklesia Latumerisa ambil keputusan bertobat, tinggalkan semua dosa, kebiasaan buruk, dan serahkan hidup kepada Tuhan Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan mau hidup dipimpin Roh Kudus? Apa jawabmu? Ya, saya bersedia dengan pertolongan Tuhan. Baik, sebagai tandanya engkau akan dibaptis. Di dalam nama Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus kami baptis engkau. Dalam nama Yesus. Silakan masuk, Pak. Masuk. Dalam nama Yesus. Terima kasih karunia anugerah berkat Tuhan turun ke atasmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kemudian yang terakhir, Gilian Alvaris Latumerisa. Gilian Alvaris Latumerisa, dengar satu pertanyaan. Apakah mulai hari ini kamu berjanji bertobat, meninggalkan semua dosa, kebiasaan buruk, dan menyerahkan kepada Tuhan Yesus Kristus jadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, dan mau hidup dipimpin Roh Kudus? Apa jawabmu? Ya, saya siap dengan pertolongan Tuhan. Baik, sebagai tandanya engkau akan dibaptis dalam nama Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami baptis engkau. Masuk, Pak. Terima dalam nama Yesus. Kasih karunia, anugerah, berkat, dan damai sejahtera daripada Gilian Alvaris Latumerisa turun kepadamu dalam nama Yesus. Silakan semua kumpul di pinggir pantai, kita akan berdoa. Tuhan katakan, aku sungguh sangat mengasihi engkau. Akan ada satu percepatan ilahi terjadi dalam hidupmu. Tuhan akan menggenapi apa yang jadi rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidupmu untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan katakan, mulai sekarang ini aku memberikan engkau satu nama yang baru. Engkau adalah Musa. Tuhan katakan engkau akan membawa banyak orang keluar dari kegelapan untuk menerima terang keselamatan dalam nama Yesus. Kami meteraikan janjimu Tuhan atas hidup hambamu Musa Berti Pelasula dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Dela. Tuhan katakan, aku mengasihi engkau. Segala rencana Tuhan yang dahsyat dan luar biasa Tuhan akan genapi dalam kehidupanmu. Dan Tuhan katakan, aku memberikan engkau nama yang baru. Engkau akan menjadi seorang istri yang bijak bagi suamimu. Engkau akan menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dengan dahsyat dan diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan engkau dengan satu nama yang baru. Nama daripada Tuhan. Engkau diberi nama Tuhan Abigail. Engkau adalah Abigail Johanna Pelasula. Dalam nama Yesus, kami meteraikan janji Tuhan, berkat Tuhan atas kehidupan Ibu Abigail Johanna Pelasula. Dalam nama Yesus. Amin. Yes.
Bernauli Korensa Pelasula. Tuhan katakan pintu-pintu akan terbuka bagimu. Jalan-jalanmu akan diratakan oleh Tuhan. Sehingga janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa akan ada dalam hidup. Tuhan katakan, aku memberi engkau satu nama yang baru. Engkau adalah Paulus Bernauli Korensa Pelasula. Kami meteraikan janji dan berkat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Termeterai dan janji hidup dalam nama Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus. Graspit Noni Pelasula. Tuhan katakan ada urapan dan kuasa Roh Kudus yang kuat bekerja dalam hidup. Engkau akan menjadi seorang anak yang memiliki multi talent. Engkau akan bisa memainkan gitar, keyboard, dan banyak alat musik yang lain. Karena ada urapan pemuji penyembah yang diberikan Tuhan kepadamu. Engkau akan bisa menguasai dirimu. Karena Roh Kudus yang berkuasa dalammu adalah roh yang tertib, roh yang teratur. Tuhan katakan, Graspit Noni Pelasula. Tuhan memberikan engkau nama Maria. Dan engkau akan banyak duduk di kaki Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami merayakan janji Tuhan dan berkat Tuhan atas Maria Graspit Noni Pelasula. Di dalam nama Yesus. Memeterai janji Tuhan atas hidupnya. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan berdoa buat Pak George Asweros Latumerisa. Pak George, buka tangan, terima berkat Tuhan. Tuhan katakan akan ada satu perubahan yang besar dan dahsyat terjadi dalam hidup. Engkau adalah orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat indah bagi kemuliaan Tuhan. Dan ada berkat-berkat Tuhan yang besar luar biasa juga Tuhan akan curahkan dalam hidup. George Asweros Latumerisa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan katakan Tuhan memberikan engkau dengan satu nama yang baru. Engkau adalah Daud George Asweros Latumerisa. Dan engkau akan menjadi seorang pahlawan perang bagi Tuhan. Engkau akan menjadi seorang tentara yang kuat di hadapan Tuhan. Tuhan akan pakai engkau dalam tugas peperangan rohani. Untuk merebut teritori dan merebut jiwa-jiwa bagi Kristus. Dan melepaskan para tawanan. Pengurapan sebagai seorang panglima perang yang ada pada Daud. Turun dan berkuasa atasmu. Di dalam nama Yesus Kristus. Termeterai oleh darah Yesus. Janji Tuhan atas Daud George Asweros Latumerisa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, Amin. kemudian Ibu Sintika Yunike Latumerisa. Ibu Sintika Yunike Latumerisa, pintu-pintu berkat terbuka bagimu, kata Tuhan. Dan Tuhan katakan ada urapan doa yang kuat di atas hidupmu, di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi penopang bagi suamimu di dalam doa-doamu. Karena Tuhan akan memakai engkau, suamimu dan keluargamu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan katakan engkau sudah membeli nama yang daripadaku. Engkau sudah diberikan nama Sintika Yunike. Itulah nama yang aku berikan kepadamu, kata Tuhan. Kami meteraikan janji dan berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus atas kehidupan Ibu Sintika Yunike Latumerisa dalam nama Yesus. Amin. 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 Selanjutnya Putri Eklesia Latumerisa. Putri Eklesia Latumerisa. Dengar pesan Tuhan. Tuhan katakan Tuhan akan pakai engkau. Ada pengurapan doa di atas kepalamu. Engkau akan senang berdoa. Engkau akan senang bergaul dengan Tuhan. Engkau akan menjadi tiang doa bagi papa mamamu. Engkau akan jadi tiang doa bagi keluargamu. Dan Tuhan katakan pintu-pintu berkat akan terbuka bagimu. Segala keperluan, kebutuhanmu dan masa depan akan disediakan, dicukupkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan Tuhan memberikan engkau dengan satu nama yang baru. Engkau adalah Deborah. Engkau akan menjadi seorang panglima Tuhan. Tuhan akan pakai engkau untuk boleh melayani generasimu di suatu saat nanti. Karena akan ada pengurapan sebagai seorang panglima Tuhan akan bekerja dalam hidup. Dalam nama Yesus, kami meteraikan janjimu Tuhan atas Deborah Eklesia Latumerisa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Terakhir, Gilian Alvaris Latumerisa. Gilian Alvaris Latumerisa. Tuhan katakan, hidupmu bukan engkau lagi, tapi Yesus yang sudah hidup dan tinggal di dalammu. Tuhan katakan, mulai sekarang ini, Tuhan memberikan engkau urapan yang baru, berkat yang baru. Tuhan katakan, aku memberikan engkau dengan satu nama yang baru. Engkau adalah Harun Gilian Alvaris Latumerisa. Akan ada pengurapan sebagai imam, karena Tuhan akan memakai engkau sebagai hambanya. Di dalam nama Yesus kami meteraikan janji berkat Tuhan atas Harun Gilian Alvaris Latumerisa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik saudara, terima kasih. Kami mengucapkan selamat buat saudara-saudara yang sudah dibaptis pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Mulai sekarang ini Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan berkuasa atas hidup saudara. Saudara, saya beri kesempatan karena ini hari Minggu. Memang susunan acara agak berubah karena ada baptisan. Bagi saudara yang ingin menyaksikan, berikan kesaksian, silakan, kami kasih kesempatan. Yang mau bersaksi, bisa bersaksi saudara. Kalau ada dapat sesuatu dan ingin menyaksikan, bisa silakan saksikan. Terserah siapa aja. Kalau ada yang mau bersaksi, karena memang hari Minggu kita ada ruang kesaksian. Silakan kalau ada. Shalom Pak. Shalom Pak George. Ya, saya mau kasih kesaksian sedikit Pak. Waktu tadi dibaptis, terus dicelup ke dalam air, saya bangun, saya merasa ada sesuatu yang terlepas dari pundak saya. Terus, Amin. Penglihatan saya yang ketiga kali Pak, waktu saya puji-pujian. Terus yang tadi ini ketiga kali saya melihat singa itu datang lagi untuk saya. Dan singa itu di depan saya, terus ada api yang bernyala-nyala mengelilingi saya. Amin. Jadi kelihatan saya ketiga kali Pak. Amin. Ya, mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Itulah Tuhan Yesus, singa dari Yehuda. Amin. Karena Tuhan mau pakai Pak George untuk pekerjaan pelayanan. Daud. Ya. Pak siapa namanya, saya juga lupa. Daud ya. Kasih nama Tuhan saya sendiri nggak ingat. Silakan, siapa lagi? Ada lagi Pak Bu Pue, silakan. Silakan Bu Pue. Ini Pak, saya shalom semuanya, selamat pagi. Shalom Bu Pue, selamat pagi. Saya mau ini, saya merasa sangat terharu ya. Saya merasa Tuhan datang melawat saya itu dengan sangat kuat banget. Amin. Ya. Terus saya sangat terharu tadi menyaksikan sakramen pembaptisan. Air mata saya tuh mengalir terus, terus berhenti. Saya ini teringat sama keluarga saya. Saya kan dari latar belakang penyembah berhala, jadi keluarga saya masih belum bertobat. Orang tua saya dan keluarga besar saya masih belum bertobat. Jadi saya percaya dan saya pegang firman-Nya di Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Amin. Dan saya minta tolong dukung doa ya semuanya, teman-teman semua. Terima kasih kesaksian saya pagi hari ini, Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Bu Pue, Tuhan berkati. Masih ada lagi yang mau bersaksi? Saya Pak. Ya, silakan Ibu Sintike. Iya Pak, waktu saya mau bersaksi bahwa waktu tadi dibaptis, ditenggelamkan ke dalam air, itu saya merasa ada sesuatu Pak yang masuk dalam diri saya. Terus yang saya itu cuman warna merah kayak api seperti itu Pak. Haleluya. Api Roh Kudus ya. Puji Tuhan, luar biasa. Saya mau bersaksi Pak, itu yang kemarin didoakan oleh Pak Pendeta Irfan itu Pak. Ya. Itu tiba-tiba saya kayak diurapi gitu Pak. Terus saya berkata-kata terus Pak. Jadi gak bisa dihentikan Pak. Terus. Kemudian jadi saya berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain Pak. Saya nggak tahu apa Pak. Untuk pertama kalinya Pak. Terus selanjutnya saya digerakkan untuk ambil gitar terus memuji-muji nama Tuhan Pak. Di situ saya puji-puji nama Tuhan.
Terus saya doa untuk beberapa orang yang mengalami kuasa kegelapan, Pak. Terus doa juga untuk baptisan. Tiba-tiba saya lihat kayak ada malaikat. Wajahnya di kamera, wajahnya kamera, Dek. Wajahnya kamera, gitu. Terus wajah apa? Lihat apa? Saya dapat lihat 2 malaikat, Pak, di depan gerbang masuk Nasipa, Pak. Itu lagi tiup sangkakala, Pak. Itu aku datang beneran atau gimana, Pak? Beneran itu, dalam roh beneran ya. Yes. Beneran itu. Terus yang kemarin saya dapat penglihatan ketika nanti kita cebur tenggelam di dalam air itu di laut, itu tiba-tiba ada kayak malaikat-malaikat di atas kita, terus kayak bersorak-sorak gitu, Pak. Terus ada sangkakala juga, Pak. Amin, haleluya. Haleluya. Yang kemarin itu ada peperangan juga, Pak. Peperangan dengan keluarga untuk tutup bungkus, Pak. Terus yang tadi aku makan lagi ada ibadah, Pak. Tiba-tiba aku lihat kayak ada bayangan warna hitam di belakang saya, Pak. Di situ kayak seakan-akan mau mengganggu proses baptisan itu, Pak. Iya. Ya, Pak, itu kesaksian saya, Pak. Luar biasa lawatan Tuhan. Amin. Luar biasa, Maria ya. Tuhan berkati ya. Tuhan pakai kamu di usia muda yang luar biasa.